Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala. Syaulilahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidan Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita terus akan malih nggih. Jadi kemarin kita sudah digambarkan ada kelompok manusia penghasut. Nah, yang biasa menghasut. Nah, tapi kadang-kadang ini diberi gambaran juga, manusia penghasut itu boleh jadi oleh Gusti Allah juga diuji. Diuji apa? Diuji mendapatkan kekuasaan dunia. Nah, diuji mendapatkan kekuasaan dunia. Dan ini juga terbukti. Jadi ayat ini ayat 52 ya, ayat 53 sekarang kita. Jadi bapak-bapak jangan kaget ya, kalau memang di ayat 53 ini ada kemungkinan orang-orang, bahkan mungkin yang banyak di dunia, orang-orang bejat ya, mau bejat menurut agama loh ya. Ya, orang-orang berkelompok sampai mempunyai kekuasaan. Makanya kan diteruskan dengan ayat am lahum nasibum minal mulki faidal la yu'tunan nasa nakiro. Nah, boleh jadi. Nah, itu. Jadi ayat ini ibu-ibu ya, kita ini jangan kaget. Nanti kalau di dunia itu justru yang berkuasa itu adalah manusia-manusia yang menurut kita tidak sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ataukah kan ambal lahum nasibum minal mulki, ataukah mereka, untuk mereka, laknya lahum, untuk mereka orang-orang yang kemarin digambarkan para penghasut, nah, atau kelompok orang-orang non-muslim, nggih matur nuwun. Bahkan kalau kita teliti rekodoyonya itu luar biasa. Sampai-sampai mereka mendapatkan apa? Lahum nasibun. Lahum ikut tetap kedua wong-wong sing bejat-bejat itu nasibun oleh bagian saking nopo minal mulki, saking kekuasaan dunia, saking kerajaan ya kerajaan dunia lah. Jadi apa istilahnya, jadi penguasa, jadi pejabat, nah, jadi pemimpin. Nah itu. Jadi kita nggak usah heran, karena rekodoyo mereka itu memang sampai luar biasa, sehingga dengan cara apapun bagaimana mendapatkan nasibum minal mulkinya itu. Walaupun ya, faidan la yu'tunan nasa nakiro, sekalipun, nah, meskipun, nah itu, mereka ketika mendapatkan kekuasaan dunia seperti itu, la yu'tunan nasa, tidak akan pernah sedikit pun memberi manfaat, ujung-ujungnya hanya sebagai perusak dunia. Rakyatnya tetap sengsara, rakyatnya tetap menderita. Jadi gak usah kaget. Nah, makanya bersyukurlah kita ini kalau Gusti Allah itu diberi bocoran-bocoran.
Jadi kalau orang-orang yang ya, maka walantardo angkal Yahud, tapi bukan berarti kita ini juga membangun kebencian, tetapi nanti kita harus disikapi seperti apa sikap kita orang-orang yang beriman ketika dihadapkan dalam kondisi yang seperti ini, yang seperti digambarkan amlahum nasibum minal mulki faidal la yu'tunan nasa nakiro. Apa sikap kita, bagaimana? Makanya para ulama dulu memberi pedoman supaya umat Islam pun kalau suatu ketika diberi kepercayaan untuk membangun tata kelola dunia, maka diajarkanlah membangun tata kelola dunia yang bagus, yang sehat, yang adil, yang bisa mengantarkan kebahagiaan bersama dan bisa mengantarkan baldatun thayyibatun warobun ghafur. Tapi mereka-mereka yang tidak punya pikiran seperti itu, nang dunia itu ya serakah. Semuanya ingin dikuasai. Nah, itu. Makanya kan ada pepatah, dunia ini cukup untuk menghidupi seluruh makhluk Gusti Allah, berapapun banyaknya makhluk Gusti Allah di dunia. Tetapi tidak cukup untuk memberi satu orang yang serakah, yang tauma, yang rakus. Satu orang, apalagi kalau ya rakusnya berkelompok, berjamaah, ya kayak apa dunia ini habisnya. Nah, ini ayat ini memang pelik ya untuk kita ini. Alhamdulillah dengan ayat ini pantesan manusia, kelompok manusia ingin berkuasa, tetapi sedikit pun tidak memberi manfaat kepada manusia ya yang lain. Itu sudah sunatullahnya seperti itu. Nah, oleh karena itu umat Islam juga dituntut memahami tata kelola kehidupan bersama, tata kelola kehidupan bermasyarakat, tata kelola kehidupan ekonomi ya yang tidak merusak. Ada aturan-aturannya, Bu, jadi jangan khawatir. Nah, kemarin penghasutan. Nah, ini sekarang penghasudan. Jadi oleh karena itu kalau nanti mungkin boleh jadi negara kita pun mungkin suatu ketika akan terjadi apa yang digambarkan oleh Gusti Allah seperti ini tuh. Am lahum nasibum minal mulki faidan la yu'tunan nasa nakir. Tapi nauzubillah min zalik. Disitulah perannya para ulama harus membimbing. Makanya kan kata Imam Ghazali, kenapa negara itu rusak? Karena ulamanya rusak. Itu. Akibat dari ulamanya rusak bisa berpengaruh terhadap tata kelola negara juga rusak. Kalau tata kelola negara rusak, maka rakyatnya pun akan rusak-rusakan. Nah, maka Imam Ghazali mempunyai buku politiknya itu At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Nah, itu ada nasihat-nasihat kepada pemimpin. Supaya pemimpin ini berada di dalam jalan yang lurus. Jadi kalau mun sewu nggih, nah itulah salah satu alasan mengapa di sini ada kiainya, di sini ada kiainya, di sini ada kiainya. Nah, boleh jadi supaya tidak sampai tergelincir kepada kehidupan yang amlahum nasibum minal mulki faidal la yu'tunan nasa nakiro. Boleh jadi ya, makanya husnudon, kita ini perlu husnudon karena orang alim ini ya kadang-kadang mempunyai watak, mempunyai sifat dan dianugerahkan oleh Gusti Allah untuk memberi ininya itu. Mudah-mudahan di negara kita jangan sampailah terjadi seperti ayat ini lah, naudzubillah min zalik. Ya. Jangan sampai
Makanya kan walaupun teori demokrasi ini juga mendapatkan perlawanan kegagalan. Ada beberapa peneliti yang sudah meneliti kalau negara dengan demokrasi itu bisa gagal. Karena apa? Kalau yang dipilih ini segerombolan orang bejat, orang rusak, maka karena apa? Karena ya, tergantung kepada banyak-banyakan kan. Nah itu banyak sekarang yang mengkritik teori demokrasi. Ya, itu tidak. Ngoten Bu nggih. Nah itu alhamdulillah kita karo Gusti Allah itu diberi bocoran kalau manusia seperti ini berkuasa akibatnya bagaimana. Nah itu kemarin sudah. Nah akibat dari para penghasut. Nah itu. Nah, sekarang kita beralih para penghasut. Ada hasutan dan ada orang yang hasud dan ada orang yang menghasut. Menjadi provokator. Nah itu beratnya kan. Dan dari istilah provokatoran itu kalau kita melihat ayat kemarin biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan, terutama untuk membangkitkan semangat orang-orang yang kalah. Nah itu. Am yahsudunan nasa. Nah itu alama atahumullahu mim fadli atau itu ada juga kelompok manusia ya, am itu diartikan balik onoto ya, yahsuduna orang-orang yang podo hasud ya. Ini bagian dari orang-orang kemarin itu menghasud. Kalau kemarin kan menghasut ya, sekarang menghasud. Nah, seperti ada yang ditanyakan. Jadi namanya orang iri itu penyakit iri, maka ekspresinya hasud. Nah, dan hati-hati, hasud ini sudah termasuk bagian dari persyirikan. Nah itu. Makanya kalau orang hasud itu hati-hati, ya itu. Dan maka akan dibakar itu merusak amalnya mereka yang seperti halnya api membakar kayu bakar yang kering kan itu. Jadi penghasutan itu memang ditakdirkan ada, penghasudan juga ditakdirkan ada. Komplit Bu. Nah kita orang yang beriman ini mau melo-melo kecipratan karena auzubillah min zalik. Oleh karena itu monggo. Jadi enak sebetulnya kalau kita ngerti Al-Quran tuh, masya Allah. Hanya itu aja kan itu. Astagfirullah. Masya Allah. Kan. Podo hasud anasa ing manusia. Contohnya di sini an-nabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka hasud kepada Kanjeng Nabi? Nah kan itu. Terhadap alama atau mullahu min fadli karena nah itu Kanjeng Nabi Muhammad itu ternyata dianugerahi anugerah keutamaan yang luar biasa. Para nabi ini Kanjeng Nabi memang keistimewaannya apa Bu? Nah ini nun sewu bapak-bapak nggih. Nah, satu minan nubuwati diberi anugerah kenabian. Nah, diberi kenabian itu ternyata Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini yaitu walaupun terus dianugerahi istri banyak. Itu kan istrinya 11 ya. Tetapi mohon maaf walaupun istrinya banyak beliau ini tidak pernah disibukkan oleh banyaknya istri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak gilir kono gilir kini Pak. Nah, tapi tetap waktunya dihabiskan untuk perjuangan, dihabiskan untuk merawat bagaimana amanah dari Gusti Allah itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Coba panjenengan pirsani bayangkan
Perang saja kalau dihitung berapa puluh kali itu. Bulan Ramadan itu beliau kalau sholat kakinya sampai bengkak karena banyaknya berdiri. Nah kita ini loh sholat 2 rakaat, sholat 3 rakaat, kadang-kadang imamnya rodo dawa bacaan surate langsung gremeng batinnya, dawa banget nih imamnya. Suwe banget itu rukune, suwe banget. Itu waktu sholat gremeng, nggih. Oleh karena itu pantas kalau diancam pawailul lil musolli. Sholat gremengi imame. Kanjeng Nabi, nah, makanya ketika ditanya sebetulnya berapa rakaat sih sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad di bulan Ramadan itu? Karena beliau ini kan tidak banyak sholat di masjid. Waktu itu bulan Ramadan pulang ke rumahnya, begitu juga iktikaf karena masjid dengan dalamnya beliau itu kan jejer, boten tebih alias tidak jauh. Nah dengan kondisi dan posisi seperti itu tetap masih ada orang yang hasud, yang itu bayangkan ya. Jadi orang baik itu ternyata dari dulu mesti diireni untuk dirusak, nah, supaya tidak menular. Mengapa ada orang-orang hasud kepada orang-orang baik? Ya, supaya kebaikan itu tidak menular, kebaikan itu tidak menyebar. Memang maunya iblis itu kan, la'ana jahannama minal jinnati wan nasi, ada kata ajmain kan itu. Jadi kalau kita ini dihadapkan kepada perusakan itu jangan aneh. Karena begitu ada manusia kan iblis itu langsung iri, dengki. Nah, jadi kalau semakin banyak orang yang iri, semakin banyak orang yang dengki, maka orang baik itu semakin semakin langka. Menjadi barang langka orang baik itu. Orang jujur itu menjadi barang aneh. Mudah-mudahan kita ini tidak termasuk kelompok yang seperti itu, nggih. Amin. Jadi naudzubillah min dzalik. Kemudian diteruskan lagi oleh Gusti Allah, faqad ataina ala Ibrahim ala. Jadi karena memang para nabi itu semuanya itu bermuara kepada Nabi Ibrahim. Faqad ataina lan teman-teman wis maringi ingsun Gusti Allah maringi ala Ibrahim ya. Ing keluargane anak putune Nabi Ibrahim. Makanya kan Nabi Ibrahim kan doanya dalam surat Al-Baqarah itu ketika beliau diposisikan menjadi seorang nabi sebenarnya, wa min dzurriyyati kan, duh Gusti pun ngantos kula tok sing panjenengan istimewakan itu, tetapi wa min dzurriyyati, begitu anak putu kula juga mugia panjenengan tetap diberi karunia. Tetapi dijawab oleh Gusti Allah, la yanalu ahdid dolimin. Kan dalam surat Al-Baqarah yang pernah lewat. Ya Ibrahim, tak sembadani. Karena Nabi Ibrahim itu kan diberi cespleng karo Gusti Allah ketika memohon itu. Memohon mematikan orang yang sangat bejat yang memusuhi Nabi Ibrahim keturutan. Memohon supaya lihat ma'anna qalbi, iman yang bener itu kados napa nang panjenengan Gusti, kula boten percados kalau panjenengan itu ada dan berkuasa. Oleh Gusti Allah suruh apa? Motong-motong burung itu kan. Ayo saiki ngene ae, goleken manuk burung. Nah, kemudian burung itu sebaran nang bukit-bukit, mari ngono celuken. Jadi Nabi Ibrahim itu memang ini begitu dia dibakar gara-gara mecahi patung-patung, diberi kul ya naru kuni bardan wa salama. Ngene ae Ibrahim, ayo ngene kul
ngucapna awakmu ya naru kuni bardan wa geni ojo panas, ojo sampai awakmu ngobong aku, bardan wa salah dingin tetapi menyelamatkan. Nah, itu karena belum tentu kalau dengan dingin saja, kalau tidak bardan wa wasalama, bardan itu dingin, wasalama dan menyelamatkan. Akhirnya Nabi Ibrahim ya tidak sampai hangus, artinya api pun tidak sampai itu. Jadi memang Nabi Ibrahim itu oleh Gusti Allah diberi gambaran seorang nabi yang betul-betul cespleng kalau punya keinginannya itu cespleng. Makanya kan di lain ayat berikutnya ada papahamna hal Sulaiman wa qulan atahu mawaiman. Nah, putra-putri Nabi Ibrahim ini contohnya seperti jadihi, ini cucu-cucunya Nabi Ibrahim. Makanya sini Allah termasuk kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu. Cuman karena beda istri, ya makanya beda dengan ya termasuk orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Bahkan ada yang meneliti semua pemimpin dunia yang ada sekarang mau tidak mau kalau dites genetiknya itu, DNA-nya itu ada yang memberi gambaran masih ada tetesan genetik DNA-nya Nabi Ibrahim. Itu ada itu yang diteliti sekitar tahun 50-an. Jadi babah mereka itu kafir, babah mereka itu menjadi pengikutnya Nabi Muhammad karena terakhir ajaran milata Ibrahim Hanifah itu kan ajaran yang diajarkan oleh kanjeng Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Musa, koyo Nabi Musa, wa Dawuda lan Nabi Daud, wa Sulaimana dan Nabi Sulaiman. Ini kan putu-putunya Nabi Ibrahim semua itu, termasuk kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Barjanji itu tuh Kinanah kawan terus kan yang biasa baca debat. Nah, anak putunya Nabi Ibrahim juga sama diberi Alkitabah wal hikmata. Ya, Alkitabah kitab suci, ya termasuk kanjeng Nabi wal hikmata dan nubuah. Ada yang mengatakan, nah, Bapak yang tanya kemarin, mengapa ada kata ilmu hikmah? Nah, salah satu ilmu hikmah ini merupakan sebuah produk dari penggemblengan pembersihan hati, penggemblengan pembeningan hati. Jadi kata hikmah itu yang gandeng dengan kitab bawa hikmah, ketika di dalam surat Al-Baqarah kata hikmah itu artinya hadis menurut Imam Syafi'i. Jadi makanya Imam Syafi'i menggolongkan sumber ajaran Islam itu tidak membedakan Al-Quran maupun hadis karena satu paket. Nah, ada juga kata hikmah ini diartikan nubuah, ilmu kenabian. Nah, dari ilmu kenabian ini ada yang mempunyai pemahaman dan diajarkan secara struktural bahwa ilmu kenabian itu ilmu hikmah, ilmu yang berhubungan dengan batin, ilmu berhubungan dengan olah batin, olah rasa. Nah, sementara ilmu itu berhubungan dengan olah pikir. Makanya untuk bisa mendapatkan hatinya ini terformat, terbentuk secara ideal, sehingga kata Imam Ghazali itu orang itu kalau berhasil mengendalikan baisuddinnya dengan kepada baisul hawanya, maka orang itu fayasduru minhu af'alul jamilah. Maka yang muncul itu adalah perbuatan-perbuatan sing sae. Dan sekarang perbuatan baik ini digrogoti oleh orang-orang yang hasud dan orang-orang yang hasud. Nah, makanya muncullah teori tahliyah, tajaliyah, taholi, tahali, tajali. Nah, ini bermuara dari ilmu hikmah itu. Kenapa ada orang yang mencoba membuat semacam training untuk tahliyatul qalbi anil ausofil mazmumah, bagaimana membersihkan hati dari kerentek-kerentek yang jahat, kerentek yang jelek,
wa tahliyatuhu bi ausofil mahmudah, kemudian dihiasinya dengan kerenteng-kerenteng yang baik. Ya. Maka payas dulu minhu af'alul jamilah. Jadi tajalinya itu yang nampak, yang muncul adalah perbuatan-perbuatan yang tutur katanya baik, sopan santun, akhlaknya mulia. Ya, itu. Monggo di ini. Nah, jadi kalau ada orang yang masih cangkem bosok, ya sekalian nggih, hasud sana hasud sini, fitnah sana fitnah sini, memang hatinya sudah bejat, sudah rusak. Dalam bahasa Imam Ghazali sudah terkena penyakit ain. Nah, itu. Nah, bukan aid ya, ain, penyakit ain. Istilah penyakit yang merusak hatinya, makanya muncullah upaya. Disitulah Imam Ghazali menarik diri dari tadinya seorang rasionalis, seorang filosof, seorang yang selalu mengandalkan akalnya. Akhirnya beliau menarik diri. Oh, ternyata akal ini kalau dibiarkan berkeliaran, walaupun hebatnya model apa, maka akal ini akan mengantarkan kehancuran. Maka muncullah upaya tazkiyatun nafs. Disusunlah kitab namanya Bidayatul Hidayah, langkah awal supaya orang itu betul-betul mendapat hidayah itu kaya apa. Dari Bidayatul Hidayah terus naik lagi menjadi Minhajul Abidin, metode-metode supaya kita itu naik menjadi orang yang menjadi hamba itu seperti apa. Nah, maka ditulis kita al-muqid minadolal, terbebas dari kesesatan semua itu. Itu monggo sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu tiba kitabnya Imam Ghazali ya. Kemudian ayuhal walad, mendidik supaya kita ini seperti apa. Nah, berakhlak yang mulia itu. Dari Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin. Nah, kemudian semua koleksi tulisan Imam Ghazali, pikiran Imam Ghazali tentang tazkiyatun nafs yang komplit, maka ditulislah namanya Ihya Ulumuddin. Nah, itu bab satunya tentang Rumul Ibadat, yang keduanya Rumul Muamalat, yang ketiganya Rumul Muhlikat, nah yang terakhir Rumul Munjiat. Jadi Imam Ghazali itu berjasa di dalam masalah bagaimana kita punya kemampuan untuk memanage hati, membedakan kerenteng yang jelek dengan kerenteng yang baik. Kerenteng yang jelek itu sumbernya dari mana, kerenteng yang baik itu sumbernya dari mana. Ya apa yang baik itu supaya innal hasanat yudhibnas sayyiat. Nah, ini dikemas merupakan penjabaran daripada ilmu hikmah, dari ilmu nubuwah. Di samping Nabi Ibrahim dan anak putunya diberi kitab suci, diberi ke ilmu hikmah atau ilmu nubuwah, wa atainahum mulkan adima, dan dianugerahkan oleh Gusti Allah mulkan adi, kerajaan agung ya, makanya muncullah kenapa orang Yahudi ini ingin menyahudikan kembali dunia ini, karena ada the king of Daud. Nah, makanya bendera Yahudi itu kan mirip dengan benderanya Nabi Daud, the king of Daud. Karena itu kemudian karena Nabi Sulaiman. Nah, di samping, mohon maaf ibu-ibu ya, ini bukan pelecehan ya. Di samping Nabi Dawud itu diberi kekuasaan dunia, juga diberi kekuasaan pakana li Dawuda tis'un wa tis'una imro'atan. Nah, Bapak-bapak ada yang kuat kira-kira? Mempunyai berapa? Ya, apa Pak?
Oh gitu ta. Nah, saya pikir ini. Jadi ya, nah artinya ini simbolik loh Bapak-bapak ya. Kalau orang sudah, makanya muncullah istilah tahta harta wanita. Saya lupa mau bawa bukunya ini biar dibaca ibu-ibu. ya itu tahta harta wanita. Itu sunatullahnya seperti itu. Itu bagi orang yang pikirannya ya memang. Jadi kalau ada presiden banyak istri itu jangan kaget Pak, atau rojo. Makanya ada garwo ampil, garwo ya, rojo itu zaman rojo kerajaan Jawa ada istilah garwo ampil. Nah, jadi cerita yang cukup unik sehingga menjadi sumber konflik kekuasaan ketika di zaman Turki Utsmani, di mana sultan-sultan ini punya istri banyak, dari semua istrinya tuh kepingin jadi raja semua. Bahkan pernah ditayangkan di TV One tuh Abad Kejayaan itu. Ya, siapa yang nonton? Tahun berapa itu sebelum COVID? Ini memang itu bukan bukan gambaran yang sebenarnya wong jenenge sinetron, sandiwara. Tetapi memang ada mempernya memang kalau membaca sejarah. Hancurnya Abbasiyah juga begitu Bapak. Gara-gara istrinya banyak, semua anak-anaknya kepingin jadi rojo. Nah, karena dalam konsep Islam tidak ada anak pramesuri dan tidak ada anak selir, semuanya sama. Nah, makanya kalau panjenengan lihat Abad Kejayaan itu kan ada Mahidevran, ya kan? Ada Huren. Nah, ketika anak-anak Mahidevran dengan anak-anak Huren sama-sama berebut, ya kan? Bahkan bapaknya sendiri mau diracun kan. Jadi makanya mohon maaf, dari dari praktek-praktek kebejadan para pengusaha itu, maka muncul ulama-ulama yang berjasa untuk memperbaiki sistem kekuasaan yang baik secara Islami itu maka muncullah namanya Imam Al-Mawardi. Menulis buku Ahkamus Sultaniyah wa Wilayatid Diniyah. Kitab beliau inilah yang sekarang sepertinya dijadikan idola untuk mentransformasikan pemikiran perbaikan terhadap tata kelola kekuasaan dunia. Nah, sejaman dengan Al-Mawardi ada Abu Ya'la juga menulis buku Ahkamus Sultaniyah. Berikutnya Imam Ghazali menulis buku At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Ulama berikutnya ada Ibnu Taimiyah menulis buku Asy-Syiyasah Syar'iyyah fi Islahi Ra'i wa Ra'iyah, untuk memperbaiki kerajaan yang bobrok, kekuasaan yang bobrok, negara yang bobrok. Maka yang diperbaiki rakyatnya juga diperbaiki, pemimpinnya juga diperbaiki. Dari pemikiran Ibnu Taimiyah ini maka muncullah istilah civil society. Maka muncul antara government dengan non government, ada NGO kan, itu non government organisasi atau LSM. Maunya seperti itu. Nah, itu. Jadi teori-teori yang dikembangkan oleh orang-orang modern sebetulnya benih-benih itunya tidak lepas dari bagaimana upaya termasuk pemakjulan. Istilah pemakjulan pemimpin itu sudah mulai dipikirkan oleh Al-Mawardi. Gimana kalau kita itu dengan cara-cara yang baik, tidak bisa berubah-berubah, dengan cara nasihatul muluk seperti yang ditulis dan diajarkan oleh Imam Ghazali gak berubah, ya lereno ae saiki. Tetapi cara melerenkan bagaimana? Ada prosedurnya, ya ada tahapan-tahapannya, ada mekanismenya. Jadi ulama dulu sudah peduli itu dengan memperbaiki supaya tidak terjadi seperti apa yang digambarkan di dalam An-Nisa 53. Ketika mereka berkuasa sedikit pun untuk rakyatnya tidak ada manfaatnya. Ngoten Pak. Nah itu. Ini berbicara tentang mulkan adima.
Masya Allah. Wa Sulaimana alfu. Berapa Pak untuk Nabi Sulaiman? Alpun itu Pak? 1000. Nggih. Iya, makanya itulah yang akhirnya direvisi oleh perkawinan ala Islam. Oleh karena itu gak boleh punya istri siri Pak, nanti repot. Istri siri kan dianggap ini selir, kan kacau itu, menganggap istri siri selir. Punya anak gak tanggung jawab. Jadi alhamdulillah kita ini oleh Gusti Allah diberi penjelasan suatu ketika kalau terjadi koyong ngene iku ya awakmu aja akak. Tetapi nah ini paminhum man amana bihi wa minhum man sodaan anhu. Wa minhum man iku setengah saking wong-wong Yahudi dan Nasrani saat itu saat zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, artinya man wong amanah kang padha beriman sapa siman bihi ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wa minhum dan sebagian dari mereka iku man sadda ai a'rada yang membangkang, yang melawan, yang beroposisi. Sering a'rada itu diartikan dalam bahasa modern itu beroposisi. Makanya sebetulnya ya kita bersyukur terhadap para pendiri negara kita, karena di negara kita ini ternyata luar biasa itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Luar biasa itu. Jadi negara kita ini sebetulnya kalau dari sisi dusturnya, dari sisi konstitusinya itu sudah mengadopsi bagaimana menjadi negara yang ideal. The holy, apa kan ada istilah, ada negara suci kita ini. Kalau coba jenengan perhatikan itu pembukaan undang-undang dasar. Pasal-pasal undang-undang dasar walaupun sudah diamandemen, tetapi kalau ingin yang murni yang sebelum diamandemen. Kemudian pemilihan, itu awal ya, penetapan siapa yang berhak jadi presiden Republik Indonesia. Dalam konstitusi sebelum diamandemen wajib pemimpin Indonesia itu agamanya Islam. Karena melihat di samping karena mayoritas, karena para pendiri negara tahu kalau orang baik itu menurut keyakinan orang Islam berangkatnya dari kebenaran cara beragama dulu. Nah, cara beragama yang dibenarkan menurut Gusti Allah syaratnya harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, tapi bagi orang-orang yang wang minhum mang sodaan, kita jangan ini Pak, jangan sakit hati, ya jangan kecewa, jangan jengkel. Karena apa? Wakapa bijahannama sairo kan itu. Biarlah kalau sekarang ini dikuasai oleh orang-orang bejat, tetapi sebagai orang yang beriman tetap kita harus bijak dan harus betul-betul prihatin. Nah, makanya doa yang diwajibkan dibaca setiap habis sholat oleh guru saya itu Rabbij al-hada baladan Indonesia amina warzuk ahlahu rizqon halalan thayyiban wasi'a Allahumma alif bainahum kama alafta bainal ansor wal muhajirin. Jadi doa itu diinikan, diajarkan ketika masih ada perang di Ponorogo.
Jadi kata Indonesia itu oleh para ulama sepuh, ulama itu sudah diprediksi ada nama ini, itu menjadi negara. Karena untuk mewujudkan baladan Indonesia Aminah itu tidak gampang, nah itu makanya butuh ya, saya mesti diwajibkan doa itu, seolah diwajibkan ya, Robbi gak banyak, Robbi al-hada balani warzuk alahu rizqan halalan thayyiban wasi'an. Jadi akhir ayat ini Pak, wakafa bijahannama sa'iro, itu merupakan penghibur, penghibur bagi orang-orang yang beriman di saat orang yang beriman itu suatu ketika dihadapkan kepada siapa? Penguasa yang sedikit pun tidak ada memberi manfaat kepada rakyatnya. Akhirnya PPN, emploken kan itu. Nah, itu. Saiki gak apa-apa awakmu seolah-olah paling hebat, paling berjaya, paling berkuasa, tapi ingat loh. Nah itu. Makanya muncullah, jadi kalau panjenengan ada kitab namanya Nasoihud Diniyah, bab-bab awal mau cara memperbaiki agama yang baik itu, yang diajarkan itu adalah bagaimana kita mencari pemimpin yang baik. Hadis-hadis yang dikutip dalam kitab Nasoihud Diniyah dan Nasoihul Ibad, nah itu merupakan perpanjangan dari ide yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, yaitu tentang Asyasah Syar'iyah fi Islahi Ra'i wa Raumiyah. Jadi sebetulnya genetik pemikiran orang di dalam membuat alur teori maupun alur penulisan ilmiah itu sebetulnya ada ininya Pak, ada mata rantainya, sebetulnya ada pohon ilmunya. Dan kita itu kalau mau belajar temenan, tapi kan belajar temenannya ini kadang-kadang, kalau saya kan pantas jenenge dosen kok gak belajar temenan, kan ngisin-ngisini kan. Kalau dosen gak belajar temenan kan ngisin-ngisini Pak ya. Karena undang-undang guru dan dosen itu adalah ilmuwan yang punya tugas. Oleh karena itu ya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui panjenengan semua. Saya yakin panjenengan semua ya sudah alim-alim lah dalam. Jadi jahannama sa'i, jadi ayat hiburan Pak ini. Wakapa bi jahannama sa'iro, itu menghibur kita supaya kita tidak waduh gimana ini kok terjadi ini lagi. Ya sudah, ya memang teori demokrasi itu yaitu bisa orang bejat dipilih gara-gara sama-sama orang berjatnya bersepakat mengangkat orang bejat. Nah itu sudah sunatullahnya seperti itu. Dan orang baik di sini digambarkan, orang baik itu selalu dihasudi, diireni, itu udah biasa. Ngoten mawon nggih, insyaallah minggu depan kita teruskan. Monggo Pak kalau ada yang Ibu. Kalau ada yang ini. Nah, mohon maaf, dua ayat ini sebetulnya bisa kita jadikan semacam landasan cara pandang kita terhadap bagaimana kondisi kekuasaan dunia. Seperti di sini, kok aneh, bayangkan. Wa atainahum mulkan adima. Tetapi ditafsiri pakana li Dawuda tis'un wa tis'una imro'atan wa li Sulaimana alpun ma bainal hurratin wa suriyatin. Tidak bisa tidak membedakan apakah istri pramugara pramesuri maupun istri selir. Jadi sebetulnya Pak Yahya itu rasio yang pramesuri sekian berapa 700, kemudian yang seri 300 itu sebetulnya sudah mulai dihapus. Makanya menjadi polemik peririan ketika Rasulullah lahir dari Nabi siapa, putra Nabi Ibrahim,
Ismail. Dan konon Ismail itu bukan dari istri permaisuri, ya kan? Nah, itu. Makanya diireni oleh Yahuda sekelompoknya itu kan itu. Nah, dan itu berkepanjangan, Pak. Makanya kalau punya istri cukup satu aja lah ya, Pak. Nah, biar tidak menjadi polemik rebutan warisannya ente, sama-sama di sidang di pengadilan. Nah, biaya untuk ngurusi sidang di pengadilan sampai ente ada. Padahal hanya ada 2. Dari istri pertama 1, dari istri kedua 1. Istri kedua merasa, anak dari istri kedua merasa bagiannya tidak adil karena dimonopoli dari anak istri pertama. Padahal menurut si anak istri dari kedua ini, sama-sama bapaknya, ini harta bapak aku, podo. Terjadi Pak seperti itu. Akhirnya podo-podo melarate. Jadi pepatah menang jadi arang, kalah jadi abu. Walau Pak wong 1 aja belum ada jenengan ya, cari dulu. Boleh meneh. Ngoten Bu nggih. Al-Fatihah. Auzubillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal A'udzubillahi min hamdan syakirin hamdan wa afini amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una sawat min jami'il khairat bil hayati wa ba'da mamat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair dalam sirri wa alani faqbil ma'durati waqdi hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma fi nafsi fid dini wad dunya wal akhirati. Rabbana hablana min azwajina wad dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Nyuwun agung pangunten, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.